Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang berbahagia, yang membanggakan sahabat-sahabat semuanya yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah, Allah memberikan petunjuk bagi kita semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan, untuk menjalankan rutinitas kita setiap malam Jumat, beristighosah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan taqarrub, mencari ridhonya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, di akhir-akhir ini, di tahun 2021 ini, rasanya masih suasananya tidak jauh berbeda dengan tahun 2020, di mana di sekitar kita ini suasananya masih suasana pandemi. Banyak sekali akhir-akhir ini ulama-ulama kita yang wafat. Di tahun 2021, tanggal 1 Januari, kita kehilangan seorang waliullah, ulama yang sedikit khariqul adah gitu, jadab, yaitu Habib siapa itu, Ja'far Al-Kaf, yang rambutnya panjang. Itu seorang waliullah. Beliau sudah wafat. Kemudian setiap hari, bahkan paling tidak setiap 2 hari sekali, ada saja kabar-kabar duka, dan kabar duka tersebut yang meninggal adalah para ulama-ulama kita. Saya dulu pernah sowan ke Kediri, ke pesantren Petuk kalau tidak salah, Semen Kediri. Beliau setiap tahun itu memberikan ijazah, baik ijazah kitab maupun ijazah amalan. Namanya Yasin Asmuni, seorang yang mukasyafah. Banyak karya-karya beliau yang kalau kita berpikir secara akal itu gak mungkin kalau tidak mendapatkan ilham atau laduni. Ternyata beliau juga sudah wafat hari Senin kemarin. Kemudian tadi Syekh Ali Jaber sudah meninggalkan kita juga ya. Dengan meninggalnya para ulama itu, ya ibaratnya ilmu itu juga ikut dicabut oleh Allah. Dan beliau-beliau, para ulama-ulama aulia itu juga menjadi paku buminya Jawa atau Indonesia ini, sehingga berkuranglah orang yang selalu mengistighfarkan atau memohonkan ampun bagi umat Nabi Muhammad ini. Jadi di tahun 2021 ini ceritanya masih sedih-sedih terus, termasuk juga wabah yang belum kunjung usai ini. Begitu juga dengan bencana alam seperti banjir yang akhir-akhir ini sudah merata, bukan hanya di Jakarta tapi di Jember juga banyak daerah. Kemarin itu di Bangsal ini, tadi ini daerah selatan ini, daerah Purjo ini banyak yang kebanjiran. Tentunya berbagai macam musibah ini ya harus diambil hikmahnya, bahwa ini juga sarana untuk mengingatkan kita kepada Allah. Baik itu kematian, karena pada hakikatnya semua akan meninggal, akan wafat, ataupun wabah yang terus melanda ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah. Setinggi apa ilmu kita, secerdas apa akal kita, teknologi, pengetahuan yang berkembang di dunia, ternyata tidak mudah untuk mengangkat wabah ini. Yang bisa hanya Allah. Kalau sudah tiba waktunya Allah mengangkat, mencabut, maka insya Allah wabah ini akan berlalu. Dan kita sebagai manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk survive, bertahan hidup dalam kondisi yang sangat darurat dan kritis. Karena Allah membekali kita dengan akal, dengan pengetahuan, dengan intuisi, dengan hati. Yang dengan perangkat-perangkat itu manusia insya Allah dengan pertolongan Allah akan bisa dalam menghadapi ujian dan cobaan yang seperti yang kita hadapi dalam tahun-tahun ini.
Demikian juga bencana banjir dan sebagainya, itu juga harus menjadi muhasabah, bahwa bencana itu tidak semerta-merta karena Allah menurunkan tiba-tiba, tapi juga ada kontribusi dari perbuatan manusia sendiri. Kalau terjadi kerusakan di muka bumi ini semata-mata karena tangan-tangan manusia yang berbuat jahil, merusak alam dan sebagainya, sehingga kemudian timbullah bencana. Itu yang perlu diresapi, dipikirkan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, demikian juga di tahun-tahun ini kita melihat perilaku manusia beda dengan tahun-tahun yang dulu atau di masa-masa saya jadi masih remaja. Sekarang ini perilaku manusia itu serba suudonan, prasangka buruk, baik ke orang lain maupun ke pemerintahnya. Di masa ini juga menyebar berita-berita bohong, pemutarbalikan fakta dan sebagainya. Itu perilaku manusia yang sekarang lagi tren, lagi marak. Nah, kita sebagai orang yang terdidik, terpelajar, itu tidak boleh terbawa arus. Demikian sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan, ilmu pada kita di dalam bersikap di masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.